Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video kita kali ini merupakan lanjutan dari biovlog video series kita Learning by Doing tentang biovlog pada kolam beton persegi. Kali ini kita memasuki masa pemeliharaan di minggu ke-10. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel kita ini dan baru bergabung di video ke-10 ini, kalian bisa cek deskripsi video kita ya. Di situ sudah ada link video sebelum-sebelumnya, tahapan dari awal hingga tahapan ke minggu ke-9. Dan kali ini kita akan membahas seperti apa kejadian yang terjadi di kolam Learning by Doing kita pada minggu ke-10. Rentetan video ini merupakan rentetan pembelajaran biovlog pada kolam beton persegi dengan wadahnya itu kurang lebih sekitar 1,2 dikali 3 meter dengan tinggi airnya kurang lebih sekitar 70 cm. Dimana pada kolam ini kita tebarkan ikan nila itu sebanyak 150 ekor per meter kubik dengan total sekitar 400 ekor. Jenis ikannya itu ikan nila larasati dengan tebar pertama itu di ukuran 1-2 inci. Baiklah, yang pertama kita bahas itu adalah analisa tingkat kehidupan atau survival rate atau survival ratio ya. SR untuk kolam kita ini hingga ke minggu ke-10 itu sudah turun ke jadi 92% ya, atau 93%. Ini karena di minggu ini kita mengalami kematian sebanyak 21 ekor ikan. Nah, kematian ini sebenarnya bukan akibat vlognya terlalu pekat atau bukan akibat karena penyakit, tapi dikarenakan ikan ini matinya karena keracunan ya, keracunan dari bekas semen. Karena kan di sebelah kolam ini ada perbaikan kolam, yang di sebelahnya itu kolamnya kita perbaiki karena bocor, jadi kita tempel menggunakan semen. Dan karena hujan deras, terus cuaca juga ya nggak tentu lah ya, hujan sangat deras sehingga kolamnya penuh di sebelah sampingnya, yang mengakibatkan air bekas dari semen itu masuk ke dalam kolam ini. Ini saya tunjukin kolamnya ya. Nah, yang ini kan bocor, terus kita tempel semuanya menggunakan semen dan sika, dan ternyata ketika hujan deras airnya meluap dari lubang yang ini. Dan ini akibat cairan semen ini memang sangat berbahaya ya buat ikan ya. Itulah makanya kenapa kalau kita di kolam beton itu selalu sterilisasinya lebih lama dibandingkan kolam terpal biasa. Nah, dari sini keluarnya. Nah, setelah masuk kemari, keesokan harinya ada sekitar 21 ekor ikan ya yang mati. Untuk membuat ikan ini kembali sehat, maka seluruh air di dalam kolam ini kita ganti menjadi air baru. Kelihatan ya, airnya masih sedikit bening. Kita ganti menggunakan air baru semuanya. Terus kita ulangi lagi, probiotiknya kita masukkan kurang lebih 30 gram dengan asumsi 10 gram per meter kubik. Terus molase juga kita masukin ke dalamnya dengan ukuran 50 ml per meter kubik. M4 juga dimasukin. Jadi kita mulai dari awal lagi airnya. Dan mudah-mudahan ikannya sudah nggak ada yang mati lagi ya, karena memang kematian itu kan akibat dari cairan atau air bekas semen yang masuk ke dalam kolam ini. Mudah-mudahan setelah kita lakukan penggantian air dan menambah air baru ya, 100% air baru, karena semua airnya kita buang kemarin ya, karena kan dia sudah terkena cairan semen ya akibat meluapnya kolam di sebelahnya yang akibat hujan deras. Dan setelah kita tambahkan air baru, terus kita ulangi lagi probiotiknya, kita ulangi lagi semuanya, akhirnya ikannya masih sehat ya, selamat ya, nggak ada lagi kematian setelah itu. Jadi murni memang kematian ikan yang terjadi di minggu ke-10 itu adalah karena keracunan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah analisa pakan yang digunakan. Jadi untuk minggu ke-10 sampai minggu ke-10 itu kita masih menggunakan pakan berprotein tinggi, kurang lebih 32% ya proteinnya. Saya menggunakan pakan dengan merek High Pro Fit 781, masih ukuran 1 mili ke 2 mili ya. Seluruh pakan masih kita bibis menggunakan ramuan ekstrak daun pepaya dan molase ya, serta M4 ya, sehingga itu sudah difermentasi. Total konsumsi pakan harian itu masih 400 sampai 500 gram, sangat irit ya. Dan saya lihat ini ada bekas daun mengkudu yang ada di atas kolam ini. Ini juga habis dimakan sama ikannya ya. Kelihatan nih, sehat-sehat seperti ini. Dan sebenarnya untuk pakan alternatif di kolam biovlog sebenarnya tidak saya sarankan ya, tidak pernah saya sarankan untuk menggunakan pakan alternatif di kolam biovlog. Karena biasanya kalau yang pernah saya lakukan, kalau kita gunakan pakan alternatif berupa ajola atau lemna minor, itu cenderung lebih cepat merusak air ya, serta membutuhkan banyak
konsumsi oksigen di dalam kolam akibat kalau kita masukin pakan alternatif berupa tumbuhan ya, seperti ajolla, lemna minor atau wolffia ya. Jadi kayaknya kurang pas kalau kita gunakan pakan alternatif seperti itu di dalam kolam bioflok. Tapi kalian lihat sendiri kalau pakan alternatifnya ini sebenarnya cenderung secara tidak sengaja ya, daun-daun yang sudah menguning dari atas kolam ini, yang daun-daunnya mengkudu ini dimakan sama ikannya, dan itu mungkin mengurangi konsumsi pakan ya, tapi nggak seberapa lah ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang analisa kualitas air ya. Kawan-kawan bisa lihat di yang ini kan airnya sudah mulai berubah ya. Ini kurang lebih sekitar 4-5 hari setelah saya itu mengganti air akibat ikan-ikan ini keracunan akibat semen tadi. Nah, bisa dilihat kualitas airnya sangat bagus. Kalau misalnya contohnya kolam kita itu terpapar sinar matahari langsung, maka cenderung berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, air yang seperti ini warnanya ya, hijau agak sedikit cerah, ini sangat bagus untuk ikan. Tapi kalau sudah mulai pekat, itu yang sangat berbahaya buat ikan. Jadi perlu juga diluruskan ya, kalau ada asumsi teman-teman bahwa air hijau itu sangat bagus untuk ikan. Sebenarnya hijaunya, lihat juga hijaunya ya. Kalau hijaunya pekat sekali, agak kehitaman, itu menurut saya malah membuat ikannya banyak mati ya. Itu yang sering terjadi kalau di kolam seperti ini. Dan kalau pengalaman saya, airnya seperti ini sangat bagus ya, ikannya cenderung sehat. Bisa dilihat ya, respon ikan juga sudah sangat bagus dan ya sehat lah ya. Terus kelihatan sudah semakin padat ya, sudah semakin padat kelihatan karena ikan juga sudah semakin besar, karena kan jumlah ikannya ini sangat banyak ini. Jadi seiring dengan pertumbuhan ikan yang semakin besar, kolamnya juga akan semakin padat. Nah, ini udah mulai besar nih. Kalau asumsi bobot sih sekitar 150 ada lah ya, yang 150, tapi yang lebih kecil juga ada. Untuk perawatan air yang kita lakukan masih menambahkan sel multi ya, serta M4 juga kita tambahkan lagi di hari kelima ya. Kenapa saya menggunakan sel multi? Itu untuk menghindarkan kepekatan vlog. Memang sel multi yang saya gunakan itu cenderung untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ledakan vlog ya, dan tidak membuat kita itu menjadi sering membuang air atau membuang kotoran. Makanya sel multi digunakan untuk kolam bioflok ini. Sel multi itu juga berfungsi untuk bisa mengurangi jumlah amonia di bawah kolam ya, atau di dasar kolam. Karena kan sel multi itu fungsinya untuk menghilangkan bau amis serta membatasi pertumbuhan plankton. Nah, ketika kita menambahkan penambahan sel multi itu secara tidak langsung memang kita sudah menambahkan probiotik di dalamnya. Karena kan komposisi dari sel multi itu sama dengan komposisi di aqua enzim probiotiknya. Jadi dia, kalau sel multi itu isinya bakteri subsitilis ya, jadi sama seperti yang ada di aqua enzim. Sehingga kalau saya menambahkan sel multi, saya tidak akan menambahkan lagi probiotik aqua enzim ke dalam kolam ini. Nah, salah satu kawan kita di kolom komentar pernah menanyakan, bagaimana Bang jika air di dalam kolam bioflok kita itu cenderung encer. Mungkin maksudnya encer itu ya kepekatan vlognya itu di bawah 20 ml per liternya. Jadi itu kan termasuk vlognya kurang, begitulah ya. Kalau kalian tanya saya, sebenarnya saya lebih senang vlognya itu kurang dibandingkan terlalu pekat. Kenapa? Karena kan kalau kurang itu dia akan terus bertumbuh. Memang vlog ini kan terus berjalan nih, apalagi kolam kalian itu terpapar sinar matahari. Yang sering jadi masalah itu sebenarnya ketika vlog itu berkembang secara pesat dan kalian tidak mengantisipasinya. Jadi jarang sekali ya kejadian masalah di kolam bioflok itu akibat airnya terlalu encer atau vlognya terlalu encer ikannya mati. Itu nggak pernah kejadian ya, nggak pernah terjadi sama saya, nggak tahu lah sama orang lain ya. Tapi kalau misalnya vlognya pekat, itu pasti kejadian ya, kejadian ikannya mati, airnya berbau. Kenapa? Karena kan pertumbuhan plankton atau pertumbuhan vlog di kolam bioflok, terutama yang kolamnya terpapar sinar matahari, itu pesat sekali ya, sangat pesat sekali, dan dibutuhkan perhatian yang ekstra bagi kita lah ya, untuk memastikan bahwa ikan-ikan kita ini sehat dan tidak mati akibat perkembangan vlog yang sangat luar biasa. Nah, jika kalian tanyakan apakah ada pengaruh negatifnya ketika vlog itu terlalu encer, sebenarnya lebih ke, kalau menurut saya pengaruh negatifnya itu lebih ke konsumsi pakan ya. Akibat vlog yang terlalu encer, maka ikan-ikannya ini cenderung akan lapar ya. Lapar karena kan dia makanan dalam bentuk vlog di dalam kolam itu kurang, dan itu mengakibatkan ikan jadi lebih agresif terhadap pakan.
Dan itulah yang terjadi di kolam kita ini ya. Karena kan kalian bisa lihat tadi bahwa daun mengkudu yang jatuh ke dalam kolam pun itu habis dimakan ikan. Itu berarti mereka sangat lapar ya, karena kan kondisi vlognya juga sedikit encer. Nah, jika vlognya padat, itu cenderung ikan memang kurang mau makan ya, kurang mau makan dan kurang agresif terhadap pakan. Karena kan vlognya juga banyak. Dan kadang-kadang kita tidak tahu kapan vlog ini justru sudah sangat berlebihan sehingga menimbulkan endapan di bawah atau di dasar kolam ya. Endapan-endapan vlog yang mati akibat tidak dimakan ikan itu menjadi amonia, dan itu sangat berbahaya untuk kolam, terutama buat kolam biovlog ya. Makanya memang kalau kalian tanya saya, sekali lagi saya katakan bahwa keenceran saya lebih senang kolam yang encer vlognya dibandingkan yang pekat vlognya. Sekalipun itu mengakibatkan total konsumsi pakan harian akan bertambah dan ikan akan semakin lapar, tapi menurut saya itu lebih logika bisa dihadapin dibanding kita mengalami ledakan vlog yang mengakibatkan ikannya jadi mati ya. Di sisi lain perlu juga disadari bahwa jika vlognya pekat atau jika vlognya banyak di dalam kolam biovlog, itu juga akan mempengaruhi kadar DO di dalam kolam biovlog. Kalian bisa bayangin, vlognya itu juga mengkonsumsi oksigen. Nah, jika dia terlalu pekat, akibatnya konsumsi oksigennya juga banyak ya, dan dia berebut dengan ikan. Karena kan tebar padat kita juga sangat padat di kolam biovlog, ditambah lagi vlognya semakin padat, maka oksigen yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Dan itulah alasannya, salah satu alasannya kenapa ikan-ikan jadi sedikit agak di bawah, terus kurang agresif, sedikit nggak nafsu makan. Karena memang secara tidak langsung juga kualitas airnya akan semakin menurun gitu. Makanya memang saya lebih menyarankan itu, perhatikanlah vlognya, jangan sampai terlalu pekat. Encer juga nggak apa-apa, yang penting ikannya sehat-sehat dan kualitas airnya tetap terjaga. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita yang ke-10 ini ya. Semoga memberikan sedikit masukan lah buat kawan-kawan yang sedang menerapkan metode biovlog yang ada di video kita ini di lokasi kalian masing-masing. Terus saya juga mau ingatin buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini ya. Aktifkan lonceng notifikasi kalian, serta bisa follow Instagram kita juga @channel_banggulo untuk cek alat-alat atau perlengkapan budidaya ikan nila. Di situ kita ada jual juga ya. Dan terus kalau memang video-video saya itu memberikan inspirasi buat kalian serta memberikan masukan positif buat kalian, nggak ada salahnya kalian share juga ke kawan-kawan yang lain link-link videonya ya. Karena kan berbagi hal-hal baik itu cenderung akan lebih bagus ya. Terus kita dapat pahala juga, dan sekaligus juga membantu channel kita ini agar bisa lebih besar. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila saya yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.